Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sana di podcast Carito Minang. Semoga dan sana pendengar setia dan pendengar baru podcast Carito Minang dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, jadi kali ku waknya cerita. Halo Dun sana, kalian pernah dengar nggak sih tentang Anchor? Anchor tuh dapat mempermudah sana untuk buat podcast. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama tuh gratis alias perai. Sudah tuh ya, nyu ada alat yang bisa membuat sana lebih mudah untuk merekam jom edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko podcast sana akan didistribusikan di Anchor ke platform ke podcast lainnya, bantu di Spotify, Apple Podcast, dan masih punya alat sana. Dan hebatnya, sana bisa dapat PT dari podcast tanpa pandangan minimum. Satu olahnya ada dicek tampe. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Bukan cerita sih, membahas ya lebih tapenya. Tentang Kapatang tuh ada pro dan kontra tentang acara yang dipandu oleh Gordon Ramsay di Net Geo, yaitu Gordon Ramsay Uncharted, dimana chef legend Indonesia Pak William Wongso ya gitu. Kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa Pak William Wongso menjadi istilahnya apa ya, mentor dari Gordon Ramsay di acara tersebut. Nah, kini awak bahas dari sudut pandang awak sih lah gitu ya. Karena awak baca-baca lu tuh komen-komen orang lu gitu. Oke. Jadi acara Gordon Ramsay Uncharted tuh yang apa lah acara menjalin pertama ya. Ini sebuah acara dari National Geographic, dimana di dalam tuh Gordon Ramsay yang memandu acaranya melakukan perjalanan dari ke pokoknya keliling dunia lah intinya lah. Ke Patanggo kan sempat sebelum ke Padang atau Sumatera Barat tuh berhenti di Tasmania dulu, di Pulau Tasmania di Australia. Nah jadi iya kayak dokumenter lah ya, bisa sebut sih dokumenter. Aku kurang tahu lu tentang film gitu kan. Pokoknya gitu dari Net Geo. Awak tahu Net Geo tuh dulu channel yang tentang biasa tuh tentang macan, tentang singo di Afrika tuh yang awak tahu ya Net Geo. Awak terlalu tahu lah gitu Net Geo tuh gitu. Yang awak tahu yang itu sih. Karena awak nggak punya channel Net Geo kan gitu tuh. Nah, jadi sorry ya sana ya berbelit lidah ngecek karena awak unscripted gini kan. Cerita lapis ya. Nah, jadi waktu itu Gordon Ramsay kan niatnya dari Tasmania Australia tuh langsung ke India tuh untuk membuat lanjutan serial Gordon Ramsay Uncharted. Cuma ada dari komentar orang tuh yang Nio Gordon Ramsay singgah kayak dulu di Indonesia gitu kan. Nah akhirnya Gordon Ramsay tertarik lah untuk berhenti di Indonesia sebelum ke India gitu. Jadi dihubungi gitulah, dicari di istilahnya mbak ya, di riset dulu lah Indonesia siapa yang dijadikan pendamping Gordon Ramsay selama di Indonesia untuk kebutuhan syuting gitu. Akhirnya dari hasil riset tuh ada beberapa nama gitu kan, tapi yang muncul terakhir adalah Pak William Wongso. Maksudnya itu muncul terakhir kok yang jadi pendamping finalnya gitu lah. Jadi beliau yang akan menemani Gordon Ramsay selama di Indonesia gitu. Jadi kalau lah nama Pak William Wongso dan Pak William Wongso kok ditanya segala macam, dan Pak William Wongso bagi opsi kan kepada Gordon Ramsay, ambo punya opsi untuk di Indonesia. Soalnya kan Indonesia kok banyak ya sampai masakan kuliner. Wah, kalau Indonesia jangan ditanya lagi gitu. Akhirnya Pak William Wongso memberikan pilihan terhadap ke Sumatera Barat. Jadi beliau mengajukan beberapa data yang cukup
membantu lah ya tim dari Gordon Ramsay Uncharted tuh untuk kebutuhan syuting film, ya kebutuhan film itulah gitu intinya. Oh salutnya aku tahu dari podcastnya Helmi Yahya gitu kan, Pak Helmi Yahya. Jadi bercerita kan beliau kan, jadi nyu melakukan riset dulu. Jadi sebelumnya syuting di sequel, ala tiba timnya itu ke Sumatera Barat tuh untuk mencari bako. Iya kalau di awal sih bentuk gladi resik gitu lah, gladi kotor gitu. Tapi bukan langsung mode itu enggak, nyucal lihat segitu aja. Survei sih lah intinya gitu, survei lokasi sih. Nah jadi sampai melibatkan Bapak Gubernur Sumbar di situ, Bapak Irwan Prayitno gitu. Nah jadi sesudah itu kece Pak William Wongso 2 minggu sesudah itu di approve Sumatera Barat jadi destinasi dari Gordon Ramsay Uncharted gitu. Syutingnya waktu itu bulan Januari 2020 lah kok ya. Jadi baru sana. Jadi 5 bulan sudah tuh baru tayangkan di seluruh dunia gitu, di channel Net Geo. Di mana tadi lah sambung. Ya di approve kan di tim Gordon Ramsay dan survei. Pokoknya tuh barangnya banyak tuh sana. Barang untuk kebutuhan untuk syuting tuh banyak, sampai 800 kilo ya salah Pak apa nyampe barang kontainer yang bawa tuh. Wah kilo ya wale kan gitu. Emang kalau orang barat tuh kalau membuat film-film membuat itu tuh emang totalitas banget tuh, nggak tanggung-tanggung gitu. Nah akhirnya syuting di approve, dan setelah di survei lokasi barulah tiba Gordon Ramsay itu gitu kan, ngecek pokoknya alur banget tuh kalau bebek film tuh. Nah tiba di pokoknya ada technical meeting dan segala macam briefing itu di Jakarta tuh sama Pak William Wongso tuh. Nah dari situ tuh barulah Pak William tuh pergi ke Sumatera Barat untuk syuting tuh kecilnya selama sampai hari gitu ya, lupa lihat itu ya berhari gitunya. Syutingnya di yang di dekat Bukit Tinggi itu apa, Tabian Takurang ya. Tabian Takurang untuk kebutuhan syuting masak rendangnya gitu. Pokoknya banyak sampai syuting di adoge di pasar, adoge di laut gitu. Jadi rendang tuh ibarat ayo jadikan sorotan, di highlight mana gitu. Awak selalu di situ Pak William Wongso dari perspektif awak ya mempromosikan rendang, apalagi yang dijadikan apanya sebagai bala kata ketua sana. Jadi rendang lah gitu nyo highlightnya gitu. Apalagi sekelas Gordon Ramsay gitu kan, chef Inggris gitu. Nah boleh. Jadi chef Gordon Ramsay itu membawa acara ayo kan, selain Gordon Ramsay Ancar ada DF Words, terus Kitchen Nightmares, dan terakhir itu ada Hell's Kitchen. Wah itu acaranya gilo-gilo tuh. Kalau diutarakan ya, sosok Gordon Ramsay ku aslinya galak gitu di film sih, di acara-acaranya itu gitu. Tapi aslinya mungkin soal enjoy orang gitu, agak santai gitu. Payahnya mau ngecek, bareknya muncul mau ngecek sana, tagangnya ngecek. Sudah tuh. Oh iya, balik ke judulnya, topik utamanya. Pasti orang mempermasalahkan pilihan kepada Pak William Wongso. Kalau menurut awak sih sah-sah aja ya. Karena Pak William Wongso itu kan juga hasil dari saringan ataupun filter dari tim Gordon Ramsay tersebut kan. Maksudnya itu ya bisa dibilang kompeten lah gitu Pak William Wongso. Dan jaleh di film dokumenter tersebut, Pak William Wongso bisa membuat varian rendang sebanyak 200 macam. Itu tidak seketik gitu. Ya dalam artian bisa disimpulkan Pak William Wongso lah
cukup expert di bidangnya, apalagi masak rendang kok. Walaupun awak ini kok walaupun beliau bukan orang Minang gitu ya, secara kasarnya gitu ya, tapi beliau new memanaikan rendang sebagai kuliner, salah satu kuliner Nusantara gitu kan. Nah itu yang salutnya di sini. Dari sekian banyak pilihan yang di Indonesia, kok rendang lah dijadikan objeknya gitu. Sampai-sampai seorang Gordon Ramsay itu agak kagum gitu Pak William Wongso gitu, caranya memasak segala macam. Dan secara faktor usia kan mungkin lebih tua Pak William gitu kan. Dan jadi dari film tersebut itu Pak William Wongso juga dihormati deh Gordon Ramsay gitu, dan dijadikan sebagai mentor malahan gitu untuk membuat rendang. Jadi waktu itu kan syuting di Tabiang Takurung, kayak challenge masak itulah. Jadi sebelum di sini tuh nyoba sebut di acara makan bajamba di sana Basu Pagaruyang, di situ juga ada Bapak Irwan Prayitno sebagai gubernur gitu. Ya pengenalan lah ya kok budaya di Minang gitu kan. Makan bajamba dan ada rendang situ. Jadi nyo adunya Gordon Ramsay jo Pak William Wongso untuk melakukan challenge rendang gitu. Akhirnya membuat challenge rendang yang Pak William Wongso membuat dengan cara lokal, dengan cara orang Minang tidak biasa membuat, dan Gordon Ramsay membuat rendang dengan cara nyusurang lo gitu. Diadu lah gitu. Nanti yang beko yang jadi sebagai judgement atau jurinya Pak Gubernur gitu. Jadi ya kasih Pak Gubernur lama mana aja. Aduh, gaji dah sih podcast kali itu, tapi tidak ada. Jadi menurut gue sah-sah saja lah Pak William Wongso mempromosikan, dan kita harus berterima kasih lah kepada beliau lah. Seindah-indahnya mangke nama Sumatera Barat juga kan di dunia internasional. Itu Dead Geo tuh banyak penonton tuh sana. Jangan salah lah gitu. Seluruh dunia tuh diliput di asing tuh sebuah kebanggaan lah gitu menurut gue. Apalagi sebagai orang Minang gitu kan. Jadi acara itu membuka mata dunia gitu terhadap itu Indonesia yang kaya dengan kuliner dan masakan dan makanan yang sebenarnya lama gitu. Salah satunya Sumatera Barat gitu, Western Sumatera. Karena rendang biasanya berbahan dasarnya sapi ya, daging sapi. Jadi rasanya bisa dibilang bisa diterima lah deh orang-orang luar negari kan. Luar negari itu kan nakan jauh dari daging makanannya gitu ya. Daging sapi itu misalkan. Jadi pasti menyambung loh. Oh sebenarnya memang pada dasarnya sih Pak kesan pertama yang ditampilkan dari seseorang bule gitu ketika mencoba rendang untuk pertama kalinya pasti berbeda gitu intinya. Tapi ya salut sih sama Pak William Wongso. Terima kasih Pak Allah mempromosikan rendang ke seluruh dunia lewat acara serial dari Gordon Ramsay Anchar gitu. Terlepas dari pro dan kontra terhadap Pak William, mungkin itu hal yang biasa menurut saya. Karena akan terus ada yang berbeda itu gitu. Di satu sisi memang setuju, satu sisi tidak setuju. Betul sih kalau Sabu Ijo gitu. Kalau mencari sisi lain, kenapa sih ndak orang Minang sih yang dinaikkan gitu sebagai pendamping Gordon Ramsay gitu. Sebenarnya bisa aja sih, tapi kan itu menurut itulah hasil yang terbaik yang dilakukan. Astagfirullahaladzim. Itulah hasil riset yang telah dilakukan di tim Gordon Ramsay juga kan sebenarnya. Jadi faktor bahasa juga penting gitu kan. Ya itu menjadi nilai plus bagi Pak William Wongso yang bisa berbahasa Inggris secara fluent gitu. Secara fasih gitu. Mungkin banyak lah pertimbangannya. Dan bukan sembarang orang yang bisa mengisi acara tersebut gitu. Intinya itu sih. Soalnya kok acaranya pada profesional, pada detail sedetail yang kita dibuat. Oke,
Nah segitu dulu sana pembahasannya tentang The Gordon Ramsay Anchar rendang bersama Pak William Wongso. Itu sudut pandang awak sih. Kalau sana setuju silakan, kalau sana tidak setuju ya nak ada kita. Terima kasih Dun Sana yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.